Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti firman-Mu, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Saya bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jemaat dikasih Tuhan, pengenalan akan Allah adalah hal yang mutlak penting untuk kita orang-orang Kristen. Kita jangan hanya sekedar tahu, tapi kita harus sampai yang namanya mengenal Allah secara pribadi. Bukan kata orang, tetapi secara pribadi engkau sungguh-sungguh bisa mengalami pengenalan akan Tuhan. Nah, tandanya apa kalau kita sudah mengenal Allah? Tandanya apa kalau kita mengenal Tuhan? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan itu. Jadi orang yang mengenal Tuhan tidak bisa diam saja ketika dia mendengar perintahnya. Seseorang yang mengenal Tuhan, maka dia akan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dan melakukan atau mengerjakan apa yang diperintahkannya itu dalam hidupnya. Jadi tidak ada istilahnya sekedar yang penting aku percaya. Ya, percaya penting, tetapi levelnya jangan berhenti di percaya saja, tetapi harus naik lebih lagi, yaitu mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Nah, orang-orang yang mengenal Tuhan, dia akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi tidak beralasan, jadi tidak pura-pura tidak tahu. Nah, bagaimana kita bisa ngerti akan perintah Tuhan? Saudara dan saya punya Alkitab. Disitulah kita akan mengerti banyak tentang apa saja perintah Tuhan. Apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Ya, semua ada di dalam firman Tuhan atau Alkitab saudara. Ya, jadi Alkitab jangan hanya disimpan tapi harus dibaca terus. Ya, mungkin sekarang lebih modern lagi, ya, gadget atau mungkin HP-nya, laptopnya, atau tabletnya atau apapun, ya, peralatan digital, ya, pastikan juga terinstal Alkitab, yaitu membantu kita dalam kondisi tertentu, ya, misalnya bepergian atau apa, itu bisa kita tetap membaca firman-Nya. Nah, dengan demikian kita ngerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang diperintahkannya, apa yang menjadi firman-Nya, itulah yang kita harus lakukan.
Nah, kalau kita betul-betul orang yang mengenal Tuhan, melakukannya bukan dengan berat hati. Melakukan firman bukan dengan terpaksa. Melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh sukacita tanpa terpaksa. Jadi senang melakukan firman. Karena ketika dia melakukan firman atau perintah Tuhan, sesungguhnya itu tanda bahwa orang itu adalah orang yang mengenal Allah. Jadi orang yang gak mengenal Allah gak akan mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya toh? Sekalipun sudah Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi kalau dia tidak melakukan perintah Tuhan, ya dia berarti belum mengenal Tuhan secara benar. Nah, yang jadi pertanyaan, perintah apa saja sih? Banyak di sana. Nah, contoh sederhana, contoh mengasihi. Bukan hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, musuh pun dikasihi. Tentang perintah yang lain, mengampuni. Perintah yang lain supaya kita beribadah kepada Tuhan. Perintah yang lain yang mengajarkan kita untuk kita berbagi. Untuk kita mendorong saudara kita dalam kasih. Oh, banyaklah perintah Tuhan. Jadi untuk mengetahui perintahnya, sekali lagi baca firman Tuhan, baca Alkitab saudara. Setelah tahu, lakukan. Jangan hanya berhenti tahu saja. Harus sampai melakukan. Dan lakukan dengan sukacita. Jangan kepepet, jangan karena takut, jangan karena terpaksa, tapi lakukan perintah Tuhan karena engkau mengasihi Dia, karena engkau mengenal Dia secara pribadi. Orang yang mengenal Allah secara pribadi, ya dia akan selalu melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun kadang perintahnya itu tidak mudah, sekalipun kadang perintahnya itu gak masuk akal, tetapi ketika orang mentaatinya, maka sesungguhnya itu membuktikan dia mengenal Allah. Dan orang yang mengenal Allahnya pun tidak akan tinggal diam. Dia akan mentaati perintah Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan pun akan berperkara dalam hidupnya. Jadi jangan heran kalau orang melakukan perintah Tuhan, mentaati apa kata Tuhan, dia akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Dia mengalami mujizat. Dia mengalami yang namanya terobosan demi terobosan dalam hidupnya. Kuncinya apa? Ayo, jadi orang-orang yang mengenal dia secara pribadi. Ya, salah satu tandanya adalah ketika kita menuruti perintah-perintahnya dan melakukannya dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami menuruti perintah-perintah Tuhan. Karena ketika kami menuruti perintah Tuhan, itu menunjukkan bahwa orang yang menuruti firman atau perintahnya itu orang-orang yang mengenal Tuhan. Kami mau Tuhan jadi orang-orang yang memiliki pengenalan pribadi akan Engkau. Dan kami mau mentaati apa kata-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu bagi kami. Karena kami percaya ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tetapi Tuhan menyertai kami sehingga kami pasti bisa melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Dan kami pun mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami dalam bimbingan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.